Ini di Garut hujan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kawan-kawan di bagian Indonesia bagian barat dan tengah. Selamat petang untuk kawan-kawan di Indonesia bagian timur. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan Indonesia. Menyenangkan sekali ini pada akhirnya saya bisa berjumpa dengan kawan-kawan semuanya walaupun on air ya. Sebelumnya sudah lama saya kenal Mas Nuhung tapi belum pernah bertatap muka begitu ya. Ini ada Mbak Yunita Sari. Halo Mbak Yunita, Makassar. Mbak Lia dari mana nih Mbak Lia? Dari Samarinda, Prof. Samarinda, alhamdulillah. Ya, Mbak Yunita Sari apa kabar Makassar? Apa kabar Pak Prof? Assalamualaikum. Salam sehat Prof. Akhirnya kita bisa tatap muka ya. Iya Prof. Ya, Mas Salahuddin dari mana Mas? Assalamualaikum Prof, dari Tarakan. Tarakan ya, iya. Saya belum sempat memenuhi undangan dari Pak Salahuddin di Tarakan dari Universitas Borneo. Ya. Karena keburu COVID. Iya, betul Prof. Iya Prof. Iya. Dapat salam dari Pak Ahmad Prof. Pak Ahmad ya. Ada ya Pak Ahmad. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi izinkan saya menampilkan apa yang ini saya sampaikan ya. Nah sebelumnya materi yang saya siapkan ya dalam bentuk tulisan itu akan saya berikan nanti setelah selesai. Kalau sebelum dimulai diberikan saya khawatir nanti membaca tidak menyimak saya. Ya. Nah gitu. Jadi nanti saya berikan. Nah kemudian kita rileks saja ya begitu. Rileks saja. Ini waktunya kan 3 jam ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan langsung saja masuk ya ke dalam diskusi. Tidak usah menunggu sesi di ujung ya. Khawatir nanti ide yang ada terlupakan begitu. Silakan langsung saja ya. Ya, gitu Mas Nuhung ya. Baik, Prof. Baik. Ya. Baik, saya akan mencoba memulai ya. Jadi judulnya saya berikan halaman pertama dalam bahasa Inggris, isinya campur-campur. Mengapa? Karena ini untuk kepentingan komunikasi internasional. Ya. Jadi saya beri judul ini formula generik untuk menghitung ukuran sampel di dalam riset bidang social sciences. Perlu saya tekankan bidang social sciences. Mengapa? Karena memiliki ciri khas. Ya, social sciences itu dalam risetnya punya ciri khas yang berbeda dengan natural sciences, apalagi dengan formal sciences. Ya, baik. Dan terima kasih kepada ILRS Center yang telah memungkinkan event ini berlangsung ya, Mas Nuhung, terima kasih ya. Ya, tadi sudah disampaikan ini materinya ya. Jadi saya akan terus saja agar supaya diskusinya banyak. Nah, perkenalan sedikit, begitu. Kemudian saya akan menyampaikan sekapur sirih tentang apa ini kegiatan ini. Kemudian baru masuk ke dalam falsafah dasar sampling. Ya, ini perlu saya tekankan. Mengapa? Karena saya khawatir teman-teman lupa dengan falsafah dasarnya. Ya, begitu. Kemudian
kita akan bicara, karena kita akan punya data nanti dari sampling itu, ya, alat-alat apa yang harus dimiliki agar supaya dari tumpukan data itu keluar ilmu baru. Ya, baru setelah itu kita bicara tentang formula generik ukuran sampel. Generik maksudnya kalau saya berikan formula itu, maka dalam kondisi lain tinggal dirubah-rubah saja gitu. Ya, nanti akan kita lihat kekeliruan Slovin ada di mana. Dan setelah itu yang ketujuh, nah kita akan bersama-sama ya belajar membuat tabel statistik sendiri. Jadi mulai saat ini itu jangan lagi gunakan tabel statistik yang ada di textbook, yang ada di buku ya, jangan, karena terbatas. Gitu. Tabel-tabel yang ada di textbook, tabel statistik menurut saya itu paling banter sampai 2 angka di belakang koma. Padahal dalam praktek mungkin diperlukan sampai 4-5 angka di belakang koma. Oleh karena itu harus buat sendiri. Gitu. Ya. Ini bagus sekali kalau mahasiswa yang kita ajar itu belajar sendiri membuat tabel statistik. Ya. Dan kita akan tutup nanti dengan catatan penutup, ya. Nah, jadi sebagai perkenalan begitu tadi sudah disampaikan oleh Mas Luhung sepintas begitu ya. Dan alhamdulillah dalam karir saya sampai saat ini dapat gold medal dalam bidang statistik 2 gitu ya. Nah, kalau yang dari Presiden Indonesia itu saya lancana lah gitu ya. Gitu. Nah, gold medal 2 dan itu yang pertama tahun 2005, yang kedua perlu 16 tahun untuk dapatkan yang kedua. Nah, tahun ini saya sudah dapat silver medal, ya, hanya perak karena bukan dalam bidang statistik tapi dalam bidang ICT, gitu ya. 5 buku begitu ya, sudah dikatakan tadi ini yang terbit di ITB ini tadi ya. 2020 gitu. Kemudian ini 2021 gitu. Nah, kemudian ini 2021 juga. Ini memang buku ini saya tulis ya sesuai dengan 7 pilar utama statistik. Jadi ini untuk pilar ke-3, ini untuk pilar ke-4, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan ke-7 pilar itu yang harus diketahui oleh para research kuantitatif. Dan yang ini itu kalau kita mau menulis artikel berdasarkan hasil riset ya, dan artikel itu dikirim ke jurnal internasional. Nah, buku ini diperlukan untuk agar supaya kita memiliki peluang yang tinggi diterima oleh editor, gitu ya. Nah, kemudian ini tahun 2018 terbit di Jerman. Ini buku tentang pertanian nih, ya, tentang pertanian. Dan ini sudah ada di tangan Sekretaris Jenderal PBB ini. Yang ini ya. Dan saya pun sudah menerima surat apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB. Ini suratnya ditandatangani sendiri tuh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya, profesi sebagai peresearch, sebagai penulis intelektual itu profesi yang sangat-sangat menjanjikan. Saya bisa berkenalan atau dengan Sekretaris Jenderal PBB, saya berkenalan dengan Direktur WHO, Direktur FAO melalui buku ini. Dan yang menarik dari buku ini saya juga kirimkan kepada Direktur FAO dan dari dia saya mendapatkan MOU dengan Italia. Ya, gitu. Jadi saya ingin tekankan bagaimana pentingnya sampling itu ya, akan mengarahkan kita kepada
profesi yang sangat luas. Oke. Nah, kemudian mana lagi? Oh ini yang tadi disebut ya oleh Mas Nuhu. Buku ini tahun 2018 juga terbit di Jerman. Ini untuk high tech industry dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian karena ini tampaknya mendapatkan sambutan yang baik, maka pada tahun 2020 ya, buku ini diterbitkan ulang di 8 negara Eropa Barat dalam bahasa setempat ya. Nah, ini yang dalam bahasa Rusia. Ya, buku dalam bahasa Rusia gitu. Kemudian ini buku dalam bahasa Portugis. Ya. Ini dalam bahasa Polandia. Ini dalam bahasa Spanyol. Ya. Kemudian ini dalam bahasa Perancis. Ini dalam bahasa Belanda. Oke. Ini dalam bahasa Jerman. Ya. Dan ini dalam bahasa Italia. Ya. Please mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi inspirasi begitu ya. Nah, bahwa profesi penulis internasional bukan main. Di samping itu kita pun ya ikut serta mengibarkan merah putih lah di mana-mana ya. Nah, pada saat ini profil Scopus saya ada 84 dokumen, 10 hash index dan 372 citasi. Nah, tahun 2009 berkat sekali lagi ya, berkat publikasi saya tahun 2009 saya dilantik sebagai konsultan di World Bank untuk bidang data quality. Ya. Nah, ini tidak terlampau penting, ketua majelis besar. Nah, kemudian saya mendapatkan recognition dari UNESCO Aegis tahun 2005 ya. Katanya di situ tertulis sebagai aktivis dalam scientific knowledge production di Asia Pacific region. Nah, yang paling membanggakan bagi saya itu tahun 2000 dapat predikat dosen terbaik pilihan mahasiswa. Jadi bukan pilihan administrasi ya. Ini keluar dari hati nurani mahasiswa. Nah, di samping itu memang saya ingin menampilkan ini karena ingin men-trigger teman-teman semuanya. Bagaimana pentingnya kita mempromosikan kepakaran kita ke dunia internasional. Namun mohon dicatat baik-baik bahwa sebagai saintis kemungkinan besar untuk skop nasional begitu kita berada di dunia yang sepi, ya, tapi di dunia internasional bukan main, beda lagi itu ya. Nah, saya punya akun di ResearchGate, namanya Maman Jauhari, akun itu, ya. Dan selama 2 bulan pertama tahun ini, Januari Februari, dalam 2 bulan itu pengunjung ke akun saya ada 154 orang. 20 orang profesor, 6 dosen peneliti senior, 89 postdoc, dan 39 PhD. Ya, total bacaannya yang dibaca ada 1.282. Jadi kalau dibagi 8 ini sekitar 150 read per minggu. Not bad. Ya. Not bad. Gitu ya. Nah, kemudian asal pengunjung dari 71 negara asing. Antara lain 23 negara Eropa, ada USA juga, ada Kanada, Australia, gitu. Dan lembaga pengunjung 37 perguruan tinggi, lembaga riset luar negeri. Termasuk, nah ini termasuk Russia Academy of Science. Ini harus saya
Highlight, dan China Academy of Science. Ini 2 Academy of Science di dunia yang paling prestisius saat ini. Mereka coba, ya, ada orang dari sana berkunjung, membaca, ya. Nah, kemudian kalau saya telusuri lebih lanjut, disiplin ilmu pengunjung ini yang menarik untuk kita catat. Disiplin ilmu para pengunjung itu